karena tidak ada bukti, tidak ada keyakinan hakim, tidak terpenuhi dua alat bukti, maka hakim harus memvonis bebas. Tetapi kalau sampai ada vonis bersalah kepada Gus Dur 1 hari saja, itu menjadi indikasi atau korinah atau tanda-tanda bahwa hukum sudah berada di bawah kendali ketiak kekuasaan. Takbir. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 79, sahabat sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada. Kembali kita mengikuti kasus Sugi Nur dan Bang Bantri, di mana menjelang sidang putusan atau vonis hakim, ya, para kuasa hukum dan simpatisan Sugi Nur ya terus-menerus memberikan ya informasi kepada publik dan sejumlah dukungan-dukungan kepada Sugi Nur agar Sugi Nur ini dibebaskan. Dia terus-menerus menarasikan ya agar hakim ini kemudian ya memutus bebas Sugi Nur, atau paling tidak ya memutus ya agar Sugi ini bebas dari segala tuntutan hukum. Karena menurutnya bahwa pasal tuntutan jaksa yakni pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1946 tentang peraturan hukum pidana, di mana bahwa Sugi Nur diduga menyebarkan berita bohong yang menimbulkan keonaran, menurutnya itu tidak bisa dibuktikan. Sebagaimana kita tahu bahwa jaksa lah yang menuntut, maka seharusnya dia yang harus membuktikan. Tetapi menurutnya bahwa hingga persidangan terakhir ya pembacaan tuntutan, kemudian pledoi hingga replik jaksa, dia tidak pernah menghadirkan ijazah asli baik SD, SMP, SMA dan ijazah sarjana, sehingga menurutnya bahwa ini tidak bisa dibuktikan. Dan oleh karena itu dia terus menerus agar informasi pembebasan Sugi Nur ini terus dia kumandangkan. Untuk lebih jelasnya kita akan simak bagaimana penyampaian daripada Ahmad Kusinuddin ini, salah seorang dari kuasa hukum Sugi Nur ini. Mari kita simak bersama-sama. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaksa mendakwa Gus Dur mengedarkan kabar bohong bersama Bang Bantri dalam mubahalah. Kabar bohongnya adalah ijazah palsu. Berarti jaksa harus menghadirkan buktinya. Dan untuk membuktikan Gus Dur dan Bang Bantri mengedarkan kabar bohong ijazah palsu, maka jaksa harus menghadirkan ijazah aslinya, baik ijazah SD, SMP, SMA, juga S1 Jokowi dari UGM. Namun dalam fakta persidangan, saudara jaksa penuntut umum yang punya beban kewajiban untuk membuktikan dakwaannya tidak pernah menghadirkan selembar pun ijazah asli dari saudara Jokowi. Itu artinya apa? Artinya saudara jaksa penuntut umum gagal membuktikan dakwaannya. Itu artinya apa? Kabar bohong ijazah palsu tidak dapat dibuktikan. Dan karena tidak dapat dibuktikan, maka secara hukum Gus Dur juga Bambang Trimulyono dalam kasus mubalah ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindakan pidana mengedarkan kabar bohong yang menerbitkan keonaran di kalangan rakyat sebagaimana diatur dalam tuntutan jaksa pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946. Dan karena itu tidak ada pilihan lain bagi majelis hakim kecuali untuk memutus membebaskan Gus Dur atau setidaknya melepaskan dari segala tuntutan. Takbir. Allahu Akbar. Dan kalau sampai ada putusan yang memberikan vonis bersalah kepada Gus Nur 1 hari saja, maka putusan ini akan dilihat oleh seluruh rakyat Indonesia. Dan secara telanjang hakim telah memberikan ya satu pelajaran bahwa hari ini yang terjadi bukan hukum sebagai panglima, tetapi kekuasaan jadi panglima. Sebab kalau hukum jadi panglima karena tidak ada bukti, tidak ada keyakinan hakim, tidak terpenuhi dua alat bukti, maka hakim harus memvonis bebas. Tetapi kalau sampai ada vonis bersalah kepada Gus Dur 1 hari saja, itu menjadi indikasi atau korinah atau tanda-tanda bahwa hukum sudah berada di bawah kendali ketiak kekuasaan. Takbir. Allahu Akbar. Dan terakhir, rasanya tidak terlalu sulit untuk melepaskan 10 orang yang bersalah ketimbang menghukum 1 orang yang benar.
atau adegiumnya lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah ketimbang menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Dan karena itu apa sulitnya untuk membebaskan Gus Dur? Ketimbang sejarah bangsa Indonesia akan terus ya mendapat aib punya pemimpin berijazah palsu, tidak bisa menghadirkan ijazahnya, dan zalim kepada rakyatnya yang mengkritiknya. Ini yang berbahaya. Dan siapapun yang terlibat dalam kezaliman ini, entah hakim, entah jaksa, entah buzzer, entah siapapun, pasti akan dicatat, diingat-ingat oleh seluruh rakyat Indonesia. Dan ingatlah, kekuasaan itu dipergilirkan. Ada saatnya kekuasaan jatuh dan digantikan dengan yang lain. Qulillahu ma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'u mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Jadi jangan sampai Anda berbuat zalim sementara kekuasaan bergulir. Nah, kemudian Anda mendapatkan akibat dari kezaliman yang semestinya Anda bisa hindari saat ini. Ya, jelas sekali kan apa yang disampaikan oleh Ahmad Kosenuddin ini, salah seorang dari kuasa hukum Sugi Nur, bahwa dia terus mengingatkan kepada majelis hakim agar memutus bebas Sugi Nur. Dia pun memberikan warning bahwa ya kekuasaan itu adalah dipergilirkan. Ketika kekuasaan itu tidak lagi di tangan ya kelompok Anda, maka itu bisa saja nanti ada masalah-masalah hukum di kemudian hari. Dia juga melihat bahwa ya dalam kasus Sugi Nur ini hukum tidak tampak sebagai panglima, tetapi ini lebih dominan menurutnya bahwa kekuasaan Allah yang lebih dominan dalam proses ya hukum yang dijalani oleh Sugi Nur. Dia terus membangun narasinya bahwa tuntutan jaksa yang menuntut Sugi Nur bahwa menyebarkan berita bohong yang menimbulkan keonaran, ya menurutnya itu tidak bisa dibuktikan, tidak secara sah dan meyakinkan terbukti, karena dalam persidangan jaksa ini tidak pernah menghadirkan ijazah asli Pak Jokowi, baik ijazah SD, SMP, SMA, itu tidak pernah dihadirkan, sehingga menurutnya bahwa Sugi Nur ini harus diputus bebas. Padahal kalau kita cermati dari berbagai sesi-sesi persidangan, ya keterangan-keterangan saksi, fakta maupun saksi ahli jelas itu menegaskan bahwa apa yang pernah disebut oleh Bang Bantri, ya bahwa Pak Jokowi itu memiliki ijazah palsu asli nyuri dari orang yang namanya Joko Wahyudi, itu ternyata tidak demikian adanya, karena Joko Wahyudi juga hadir dan memberikan kesaksian memperlihatkan ijazah asli yang diduga dicuri oleh Pak Jokowi. Demikian pula para saksi ahli yang memberikan ya keterangan dan informasi bahwa untuk mengecek ya keaslian sebuah dokumen, ya ketika aslinya tidak bisa diperlihatkan, maka itu bisa dikonfirmasi kepada ya lembaga yang punya otoritas untuk itu, lembaga yang berwenang mengeluarkan dokumen itu. Ya, dan itu artinya bahwa lembaga yang berwenang itu adalah sekolah di mana Pak Jokowi ya pernah mengenyam pendidikan, dan mereka ini semua juga sudah dihadirkan di persidangan dan memberikan kesaksian bahwa Pak Jokowi memang pernah sekolah, punya buku induk, terregister sebagai siswa di sekolah itu, dan kemudian selesai dan ada ijazahnya, ada fotokopi ijazah yang disimpan sebagai arsip. Ya, dan ini semua sudah ya menjadi bukti bahwa Pak Jokowi itu ya pernah sekolah dan diakui oleh institusi yang berwenang itu. Maka kurang apa lagi kesaksian yang diberikan oleh mereka. Kita tentu akan menunggu bagaimana hakim ya kemudian memvonis ya perkara ini. Minimal 2 alat bukti yang sah, hakim akan membangun keyakinannya. Dengan 2 alat bukti itu, hakim akan berkeyakinan. Dari keyakinan itulah dia akan memutus ya berapa hukuman yang akan diberikan kepada Sugi Nur dan Bang Bantri. Kendati demikian, jaksa sudah menuntut maksimal kepada Sugi Nur yakni 10 tahun penjara. Kita akan melihat seperti apa nanti dan menunggu secara bersama ya sidang putusan Sugi Nur. Tetapi jangan lupa berikan komentar terkait dengan narasi-narasi yang dibangun oleh para kuasa hukum Sugi Nur ini. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.